Di bulan Zulhijjah ini ada amalan-amalan yang diperintahkan kepada kita melalui syariat Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Ibadah pertama tentu ini adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Kemudian kalau kita tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, masih ada amalan lain, yakni adalah melaksanakan ibadah kurban. Bapak Ibu dimuliakan Allah insyaallah, di malam hari ini menjelang waktu Isya ini kita akan berbicara ini sekedar mengingat-ingatkan kembali kepada kita semua tentang hukum-hukum yang berkaitan seputar dengan ibadah kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, kalau kita membaca sejarah di dalam Al-Quran yang kita temukan setidaknya ada 3 dasar utama kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Sejarah kurban pertama itu dimulai dari putranya Nabi Adam, si Qabil dan Habil. Bapak Ibu tentu pernah mendengar kisah ini, 2 putra Adam yang mempersembahkan ibadah kurbannya. Itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surah ke-5 Al-Ma'idah pada ayat yang ke-27. Ceritakanlah tentang 2 kisah Adam, si Qabil dan Habil, ketika mereka mempersembahkan ibadah kurban keduanya. Kami terima ibadah kurban yang satu, walam yataqabbal minal akhar, lalu tertolak ibadah kurban yang lainnya. Siapa yang diterima ibadah kurbannya si Habil, tertolak ibadah kurbannya si Qabil. Kemudian sejarah kurban yang kedua itu di masa Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Ismail, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran surah As-Saffat mulai ayat 99 sampai dengan 113. Itu tentang Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Ismail. Dalam beberapa riwayat kita baca, Nabi Ibrahim pernah berkorban dengan 100 ekor unta dan 1000 ekor kambing. Itu yang kita temukan. Kemudian dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka keluar ungkapan dari Nabi Allah Ibrahim, jangankan hewan, kalau aku punya keturunan lalu diminta oleh Allah, niscaya akan aku korbankan. Begitu ungkapannya. Dalam riwayat itu kita pahami pada saat itu Nabi Allah Ibrahim belum punya keturunan. Maka setelah beberapa waktu ternyata qadarullah, ketetapan Allah, dia memiliki keturunan. Itulah Ismail. Maka dia biarkan beberapa waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diingatkan melalui mimpi. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat itu dikisahkan bahwa Nabi Allah Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa dia memiliki putranya sendiri. Itu sejarah ibadah kurban yang kedua. Yang ketiga, baru di masa Rasulullah SAW, Nabi pernah berkorban dengan 2 ekor kibas atau 2 ekor kambing. Itu dianjurkan untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya. Masalah ibadah kurban untuk umatnya ini ada 2 pendapat ulama yang menyatakan, pendapat pertama itu adalah khusus untuk umat Rasulullah yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka jangan bersedih hati karena dia telah dikurbankan oleh Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua sifatnya umum, adalah untuk semua umat Rasulullah SAW, bahkan yang hidup dan yang telah wafat, yang telah meninggal, semuanya telah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Itu dari segi sejarah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kemudian dari pengertian ibadah kurban, ibadah kurban itu berasal dari bahasa Arab. Qarraba yuqarribu kurban, artinya adalah dekat. Maka orang yang melaksanakan ibadah kurban ada
Di hari raya Nahar itu, hari raya Kurban, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang secara hukum fikih ibadah kurban itu semua ulama sepakat hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kecuali pengecualian dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah bahwa dia mewajibkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Mana dalilnya? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Ibnu Majah bahwa kata baginda Rasulullah SAW, orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu mereka tidak mau melaksanakan ibadah kurban, la yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Maka dalil inilah yang dijadikan oleh Imam Abu Hanifah wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Kalau secara umum memang hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah kurban yang kita laksanakan ini dalam kajian fikihnya ternyata itu dibagi menjadi tiga bentuk, tiga kelompok. Ada namanya ibadah kurban sunnah, ada ibadah kurban wasiat, ada ibadah kurban nazar. Mana ibadah kurban sunnah? Ini yang tidak ada kaitannya dengan nazar ataupun wasiat. Misalnya ketika memasuki bulan Dzulhijjah, lalu kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan ibadah kurban. Itu sunnah, kurban sunnah namanya. Maka kita boleh memakan bagian dari hewan kurban itu. Sementara dalam ibadah kurban wasiat dan ibadah kurban nazar, maka orang yang berkorban termasuk ahlinya, keluarganya, itu kata para ulama mazhab yang empat menyatakan tidak boleh memakannya. Mana kurban wasiat? Misalnya ada dari orang tua kita atau pasangan kita, keluarga kita yang berwasiat kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Dia baca contoh jawab misalnya bulan puasa pertama, kiranya pas bulan Syawal qadarullah meninggal, maka keluarga melaksanakan ibadah kurbannya, itu disebut dengan kurban wasiat. Keluarga orang yang melaksanakan ibadah kurban itu dan ahlinya, keluarganya, itu tidak boleh ikut memakan bagian dari hewan kurban. Semua disedekahkan. Kurban nazar, ini kebiasaan dari umat Rasulullah SAW. Kadang-kadang Bapak Ibu, banyak di antara kita ini yang bernazar. Misal, kalau keinginan kita diperkenankan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita beribadah terkait dengan ibadah kurban. Misal, dia ada dua dong. Kalau kita khusus menunjuk hewan kurban itu, misalnya kita punya ternak hewan kurban, hewan yang bisa dijadikan untuk kurban ini banyak. Misalnya kita punya ternak sapi banyak. Lalu dari bagian hewan yang kita pelihara itu ada satu atau dua yang sangat sempurna bentuknya. Lalu kita sampaikan ini, atau kita niatkan dalam hati, ini tahun ini yang sapi yang satu ini akan saya jadikan hewan kurban. Itu disebut dengan kurban nazar. Atau
hajat. Kalau seandainya anak saya diterima di sini, lulus ini, dapat pekerjaan ini, maka saya akan melaksanakan ibadah kurban. Maka itu disebut dengan kurban nazar. Kalau kita kaji Bapak Ibu tentang hukum bernazar, ini dasarnya Rasulullah SAW melarang kita untuk bernazar. Kenapa demikian? Karena Allah tidak akan mengeluarkan harta seseorang yang bernazar kecuali Allah mengeluarkan harta orang-orang yang mikir. Maksudnya, harta yang disedekahkan atau dibelanjakan oleh orang-orang yang bernazar itu tercatat menjadi orang-orang yang mikir. Itu kita temukan dalilnya dalam kitab Bulughul Maram dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bab nazar. Sebenarnya Nabi melarang kita untuk bernazar. Nah, kita kan Bapak Ibu sering sekali umat Rasulullah ini bernazar. Saya kalau ini nanti puasa 3 hari, ini nanti sedekah kasih makan anak yatim 100 orang, sedekah ke masjid 10 sak semen. Nah, perkara ini kenapa dilarang? Alasannya karena seseorang ini ketika dia ingin beribadah kepada Allah, maka dia mengajukan syarat dulu. Makanya Nabi melarang. Artinya orang ini mengajukan syarat kepada Allah untuk beribadah. Kalau seandainya Allah tidak mengabulkan hajatnya, tidak menyampaikan keinginannya, maka dia tidak jadi beribadah. Misal, kalau tidak jadi anaknya diterima di pekerjaan yang dia inginkan, maka tentu dia tidak jadi bersedekah, dia tidak jadi berpuasa, dia tidak jadi menyembelih hewan kurban dan lain sebagainya. Nah, makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, bernazar itu menjadi perkara yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi diingat juga Bapak Ibu, ya, kita pahami bahwa kurban wasiat itu hanya berlaku 1 kali, ya, berlakunya 1 kali. Jadi tidak tiap tahun. Ini juga berlaku tentang kebiasaan umat Muslim hari ini yang berkorban atas nama keluarganya yang telah meninggal dunia. Itu masih banyak tuh kita temukan Bapak Ibu, ya. Ulama yang keempat itu membolehkan berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia, tapi dengan syarat tadi harus ada wasiatnya. Kalau dia tidak ada wasiat, lalu kita melihat misalnya pasangan kita, ada yang ibu suaminya sudah meninggal dunia, kemudian dia melihat suaminya ini dia takut berkorban. Nah, karena suaminya punya kebiasaan seperti itu, tanpa ada wasiat, lalu dia nyatakan saya berkorban atas nama suami. Pasti ini wasiat suami. Padahal suaminya tidak berwasiat. Maka menurut para ulama tidak diperkenankan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia tanpa ada wasiat dari orang yang meninggal dunia. Bapak ingin melihat Allah, lalu kami ingin pasangan kami ini ingin mendapat bagian pahala. Kan sederhana dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing. Dia niatkan untuk dirinya, keluarganya, bahkan untuk umatnya. Maka itu saja kita ikuti. Boleh saja misalnya dalam satu keluarga itu kita berkorban 1 nama, kemudian tapi kita niatkan untuk seluruh anggota keluarga kita. Dan tidak perlu juga misalnya kita sampaikan kepada panitia kurbannya, Ustaz, awak gabung cek, awak 1 cek, tapi itu sebenarnya Ustaz untuk awak, untuk almarhum ayah, almarhum mama, almarhum pasangan awak, anak awak, mau 1, mau 2, tidak perlu kita sampaikan. Maka cukup kita berniat saja di dalam hati bahwa ibadah kurban kita tahun ini kita niatkan untuk ayah, untuk ibu, untuk pasangan kita, anak-anak dan lain sebagainya. Ya. Bapak itu dimuliakan Allah, begitu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Memang secara hukum adalah sunnah muakkadah, tapi dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah, maka dia menghukumi wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Siapa orang yang memiliki kemampuan? Kalau dia misalnya bayarkan uang untuk pelaksanaan ibadah kurban itu, lalu beberapa waktu ke depan dia tidak kekurangan makanan
sebulan ke depan dia tidak kekurangan makanan pokok, maka dia termasuk orang-orang yang mampu dalam masalah Imam Abu Hanifah. Maka dia wajib untuk melaksanakannya. Kalau dia tidak mau melaksanakannya, maka inilah yang dicela di dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan oleh baginda Nabi, la yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami, kata baginda Rasulullah SAW. Maka inilah yang disampaikan dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 2532. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ini jelaslah bagi kita bahwa secara umum memang dihukumi dengan sunnah muakkadah, tapi ada ulama yang mewajibkan kalau kita memiliki kemampuan. Ini lain hal lagi Bapak Ibu, misalnya bintik banyak 20 juta di rekening, tapi kebutuhannya bulanku banyaklah. Lalu karena banyak pengeluaran, dia tidak ikut lagi, padahal mampu dia. Orang seperti inilah yang kira-kira termasuk dalam golongan ini, orang-orang yang dicela di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Kemudian diperhatikan juga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang melaksanakan ibadah kurban itu memperhatikan kesempurnaan hewan kurbannya. Karena dalam syarat-syarat hewannya, di hewan itu tidak boleh ada tempat cacatnya. Nah, kalau masuk sampai cacat itu Bapak Ibu, maka hewan kurban kita tidak sah ya. Mana yang tempat cacat itu? Satu, tidak boleh memilih hewan kurban yang cacat matanya. Kalau bahasa bawahnya jelek matre sekolah, ya, dicek matanya atau butuh matre sekolah, maka tidak boleh. Kalau buat pilihan juga yang matre itu, maka hewan kurban kita tidak memenuhi syarat, berarti tidak sah ya. Yang kedua, yang pincang kakinya tidak boleh. Yang nyata pincang kakinya, nejek-nejek ini jalannya Bapak Ibu tidak boleh. Yang ketiga, itu yang terpotong telinganya, ya, yang sumpiang telinganya tidak boleh. Yang keempat, yang nyata sakit atau kurus, tidak bisa diam-diam dagingnya keadaan atau sumpi sedang itu tidak diperkenankan, ya, maka tidak boleh. Karena yang dikorbankan itu adalah jenis hewan yang terbaik. Karena aku pernah baca ini, ternyata hewan kurban kita itu nanti akan menjadi kendaraan terbaik kita. Dia doa balik dari awal di yaumil akhir kelak nanti. Rasanya kan tidak edisi Bapak Ibu, kalau nanti di hadapan Allah dipanggilkan nama kita fulan bin fulan, sebuah mereka dia hewan kurbannya keluar baca. Tiba di awal keluar bui benar. Tadi itu doa pilihan yang dipunyai maka mati juga jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi secara umum fikih memang tidak sah ya, ketika memiliki tempat cacat ini. Maka tidak boleh kita memilih tempat cacat. Cuma yang lazim Bapak Ibu, ada yang sering terlanggar dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di tahun-tahun ini tidak ada lagi. Apa itu yang biasa? Kita pernah baca hadisnya, tidak boleh memperjualbelikan bagian dari hewan kurban itu. Kalau ada yang memperjualbelikan, maka tidak ada kurban baginya. Ini kan umum biasa terjadi Bapak Ibu. Anak biasa dijual itu kulit biasanya. Kulit itu tahulah hasil langganan dia Bapak Ibu, ya. Itu tidak menjadi istirahat. Maka yang kita pahami bahwa tidak boleh kita menjual bagian dari hewan kurban itu, termasuk kulitnya. Yang dimaksud tidak boleh siapa Bapak Ibu adalah orang yang melaksanakan ibadah kurban itu. Misalnya kan si korban Tiongkok ada 7 orang. Yang di antara 6 tujuan atau 7 tujuannya, mereka tidak boleh membuat akad jual beli, tidak boleh. Ya kalau dibagi mana itu saat kulit itu, tidak lo di selama ini tidak lo di sana dicampak-campak saja, maka mubazir nanti. Maka supaya tidak mubazir, kita jual saja lah.
intinya itu masukkan ke dalam kantong-kantong. Kalau kita lakukan seperti itu, tetap saja menyelisih Bapak Ibu, karena ada bagian hewan kurban yang kita perjualbelikan. Lalu apa caranya? Ada pendapat para ulama yang menjelaskan bahwa yang tidak boleh membuat akad jual beli itu adalah peserta kurban nanti dia berapa. Maka dia boleh saja dihibahkan. Misalnya dihibahkan kepada seseorang atau sekelompok orang supaya memudahkan apa itu, misal nanti dia berapa, kami kulitnya Pak, kami hibahkan kepada dia, kami kepada dia. Pokoknya dipamannya lah kepada dia Pak. Pokoknya dijualnya, disedekahkannya dan lain sebagainya. Pokoknya bagi-bagi, karena barang yang sudah dihibahkan itu status kepemilikannya berubah. Ya, berarti orang yang berkorban tidak melakukan jual beli, tapi dia menghibahkan. Meskipun nanti dijual oleh panitia dan uangnya nanti dipergunakan untuk keperluan ibadah kurban dan lain sebagainya, maka yang menjual belikan ini bukan lagi peserta kurban. Tapi kalau peserta kurban yang membuat akadnya, kita khawatir ini menyelisihi hadis baginda Rasulullah atau dia mengerjakan hal yang terlarang dari apa yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Kemudian Bapak Ibu, masyarakat awak ini masih ada juga yang berpahaman bahwa mengaitkan antara ibadah kurban dengan ibadah akikah. Padahal kan dia tidak ada kaitannya ibadah kurban dengan ibadah akikah. Ada kita temukan masih di Kos Kapian dan sekitarnya Pak Ibu, ada sekelompok keluarga yang ikut menyembelih sapi pada saat hari raya haji itu, tapi dia tidak berniat untuk berkorban. Untuk apa niatkan? Untuk ibadah akikah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang diniatkan? Dia menyembelih seekor sapi, tapi niatnya untuk akikah. Nyo analogikan, kalau satu ekor sapi itu 7 orang, berarti sama dengan 7 ekor kambing. Nyeluruhan anaknya dengan cucunya yang belum berakikah, lalu kembali setoran dia sembelih pada hari raya haji, hari raya Nahar itu, tapi dia niatkan itu adalah untuk pelaksanaan akikah. Nah ini kan tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nabi berakikah dengan kambing, tidak pernah dengan unta, ya, dengan kambing. Sementara kalau berkorban itu boleh dengan kambing, boleh dengan sapi. Bahkan ada beberapa jenis hewan kurban itu, unta, sapi, kambing atau domba itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau akikah tidak ada di luar kambing yang kita temukan. Untuk akikah itu adalah jenis hewan yang kambing. Bapak Ibu terlihat Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang juga kita temukan dalam kehidupan masyarakat. Lalu ada juga yang berpahaman bahwa berkurban itu cukup 7 kali. Awak Ustaz setahun mulainya baru ya, karena awak 6 kali. Yang kurban itu 7 kalinya. Karena si kurban yang 7 bulan, berarti 3 kali. Kalau 6 kali atau sekali baru khawatirlah tidak cukup tiba di akhirat usulnya. Atau kaki sebalah di usulnya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Meskipun 1 kali atau 2 kali, pasti kita akan mendapat utuh sebagai bagian daripada hewan kurban. Jadi, kata para ulama tidak ada batasannya. Mau 7 kali, 10 kali, nasomu itu melaksanakan ibadah kurban, sah-sah saja. Karena tidak ada batasannya. Ya. Maka tidak ada batasan berapa kalinya untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang ada itu ketentuannya kita mampu atau tidak. Kalau mampu laksanakan. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Tidak lo kuliah misalnya, kalau tetangga waktu tinggal di satu komplek misalnya, tetangga awak saja melaksanakan ibadah kurban, awak tidak menyalahkan lu, utang lu, pinjam di uangnya misalnya, tidak perlu. Dia yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bagian dari penjelasan Quran surah Al-Kautsar itu yang
Imam Ahmad bin Hanbal bahwa seorang anak itu tergadai. Nah, kalau hukumnya sunnah muakkadah, tapi dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa yang tergadai? Yang tergadai itu adalah syafaatnya. Nah, kita sering dengarkan Bapak Ibu, kalau nanti di yaumil akhir anak-anak bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang tuanya. Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, anak yang tidak diakikahkan oleh orang tuanya berarti yang anak ini tidak bisa memberikan syafaat. Itu pandangannya. Sehingga seorang anak tergadai sampai ditunaikan akikahnya. Nah, berarti akikah itu adalah syarat untuk mendapatkan syafaat seorang anak oleh orang tuanya dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau secara hukum misalnya, kalau tidak berakikah terus dosa tidak, karena hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan sebagai tanda syukur orang tua ketika diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah kurban itu adalah tanda syukur kita yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta misalnya, laiba binti. Kemudian sebagai tanda syukurnya, maka di hari raya wajib itu sebeli hewan kurban, lalu kita bagi-bagikan dagingnya. Maka sebenarnya Bapak Ibu, ibadah kurban itu adalah wujud cinta yang menampakkan dua hubungan baik kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kenapa dengan Allah dan sesama manusia? Dengan Allah kita mencoba untuk bertakarub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sembelihan hewan kurban kita. Karena yang akan sampai kepada Allah bukan darah dan dagingnya, tetapi yang akan sampai kepada Allah lahum taqwa, nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan berpikir pula Bapak Ibu, yang akan sampai itu adalah darah dan dagingnya, bukan. Tapi yang akan sampai itu adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ulangnya melaksanakan ibadah kurban itu dilambangkan sebagai hamba-hamba yang muttaqin yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Waalaikumsalam Bapak Ibu, yang disuruh kurbankan itu adalah hewan. Kalau seandainya Allah perintahkan mengorbankan anak-anak kita dengan kadar keimanan kita hari ini, Allah malam tasyalan kalau ini seperti yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah syariat ibadah kurban yang sampai hari ini kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maka boleh setiap tahun kita laksanakan kalau kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar itu surah yang ke-108 dalam urutan 114 surah dalam Al-Qur'an, termasuk surah Makkiyah. Suratnya adalah yang paling pendek dalam Al-Qur'an, tapi memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Inna a'tainakal kautsar. Itu dalil yang sering dijadikan untuk melaksanakan ibadah kurban ini. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kalau baca asbab nuzulnya Bapak Ibu, ini termasuk pada saat itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang mencela Rasulullah SAW. Nyusapikan nabiku terputus. Apanya yang terputus? Yang terputus adalah keturunannya. Pada saat itu kan Nabi punya anak 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak laki-laki ini rata-rata meninggal di usia belia, ya. Maka kata orang-orang kafir Quraisy, ada boleh Muhammad kalau terputus kok, tidak ada keturunannya lagi, ya. Sementara hari ini masih banyak kita dengarkan ada
ada hari ini sampai kawah di Indonesia dalam sejarahnya kacau itu adalah dari keturunan anak perempuannya. Anak perempuan dari Fatimah punya anak Hasan dan Husain, lalu mereka menikah punya keturunan lagi. Dari keturunan itulah yang ada ini di Indonesia kurang lebih seperti ini. Tapi kalau dari anak laki-laki memang tidak ada. Inilah dicela yang diolok-olok oleh orang kafir Quraisy. Diturunkan anak ini dihibur Rasulullah. Inna a'tayna al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Al-kautsar dari kata kathir banyak. Ada yang menjelaskan juga tafsiran al-kautsar itu adalah nama telaga di padang mahsyar. Ada lagi yang menafsirkan al-kautsar itu adalah nama sebuah sungai yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang pasti Rasulullah telah diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Fasholli secara umum kita baca itu sering ditafsirkan maka sholatlah. Dalam tafsiran itu baca diri banyak ulama ada menyatakan sholat itu sholat 5 waktu, ada yang menyatakan sholat itu adalah sholat di hari raya Idul Adha itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau Quraisy dia menyatakan fasholli itu maksudnya bukan sholat katanya, tapi berdoa. Kenapa dia menyampaikan seperti itu? Karena biasanya kata Profesor Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah dia nyatakan bahwa biasanya kalau Allah memerintahkan untuk sholat senantiasa didahului dengan kata aqimi. Nah, ini tidak ada katanya kata aqiminya, tapi langsung fasholli. Maka fasholli artinya adalah berdoa, katanya kata Profesor Quraisy yang seperti itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita ambil arti sholat pun salah satu arti sholat itu adalah doa. Kan yang mungkin ada jadinya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu melihat Allah, kalau kita ambil secara umum tafsirannya sholat yang dimaksud adalah sholat fardu 5 kali sehari semalam. Nah, ini yang masih banyak menjadi persoalan bagi orang-orang yang mengaku Muslim. Apa sebabnya kita katakan ini adalah sebuah persoalan? Masih banyak di antara orang yang telah bersyahadat tapi begitu enggannya melaksanakan ibadah sholat. Ya, kalau baca ini secara data Bapak Ibu, ya kalau tidak salah kurang naik ini dari dunia kurang lebih 8 miliar. Ya, kurang lebih 8 miliar. Yang telah Muslim itu 1,5 miliar. 1,5 miliar itu adalah satunya yang sholat. Yang jauh-jauh di lingkungan keluarga kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, begitu mudahnya untuk meninggalkan ibadah sholat. Ya. Sementara kalau ada orang yang berzina misalnya, itu dicela habis-habisan. Padahal dosa meninggalkan sholat itu ternyata lebih besar daripada dosa melakukan zina. Karena dia termasuk salah satu dosa besar yang dianggap biasa oleh manusia akhir zaman ini. Dosa besar tapi dianggap biasa. Kalau lama zina dicela mati-matian Bapak Ibu, bahkan diaslikan. Kalau lama ada ini Bapak Ibu, tidak ada dibawa satu lain. Bawa lain ke kemalangan, lain ke lagi bayar bulan bayar namanya, tidak dibawa satu lain pelaku zina. Sementara orang yang sholat tetap saja, orang yang tidak sholat tetap saja dilibatkan. Padahal secara dosa itu lebih besar dosa meninggalkan sholat daripada dosa berzina. Bapak Ibu muliakan Allah. Kemudian perintah yang kedua, buatlah, berkurbanlah, ya. Maka pelaksanaan ibadah kurban ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkurban tentu kalau kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir bahwa kita telah bisa mengukur kemampuan kita masing-masing, apalagi kalau kita ambil misalnya dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, kalau kita punya kebutuhan pokok, kita tunaikan ibadah kurban itu tidak kekurangan kebutuhan pokok, maka kita termasuk orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban itu. Inna syani'aka wal abtar. Maka sesungguhnya orang-orang yang membenci pula yang akan terputus, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang membenci siapa?
Yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy yang membenci Rasulullah SAW. Maka bukan Nabi Muhammad yang terputus, sebab sampai hari ini masih ada keturunan Rasulullah SAW meskipun dari jalur anak perempuannya. Ya, maka Bapak Ibu yang terputus itu adalah orang-orang yang membenci. Kalau ayat ini kita bawakan untuk kehidupan kita hari ini, maka prinsip itu Bapak Ibu, awal tidak bisa menjadikan semua orang itu suka kepada kita. Tidak akan bisa. Sebaik apapun kita, sailo apapun awak, tidak pernah mengusik orang lain, tidak pernah mengadili orang lain, pasti akan ada saja orang yang tidak suka awak. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Ya. Maka oleh karena itu, siapapun yang membencimu, siapapun yang mencela kita, maka tidak perlu dibalas dengan kebencian. Kalau kita Ustaz Abdul Somad, pikiranmu terlalu bersih untuk memikirkan orang-orang yang membencimu. Dia adalah yang sudah menolak suara. Nak jatuh kedua, nak banci kedua, maka tetaplah berlaku baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang membencimu. Diputusnya silaturahim dengan Allah, tetap kita sambung. Dia tidak pernah memberi kepada kita, maka kita yang memberi kepadanya. Dia senantiasa melakukan kesalahan yang berulang, maka teruslah untuk memaafkan. Karena itulah akhlak terbaik penduduk langit dan penduduk bumi. Nah, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali kita kutip Bapak Ibu. Ya, 3 untuk memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, kan ada itu Bapak Ibu. Ya, kalau bahagia dari orang yang biasa bahagia kawan itu mudah. Mentraktir kawan dan cuma mentraktir kawan mudahnya. Tapi magian kepada orang yang tidak pernah memberi kita, bersedekah, menolong orang tidak pernah menolong awak, ini pekerjaan yang berat. Maka itulah dia menjadi akhlak terbaik penduduk langit dan penduduk bumi. Menyambung silaturahim dengan orang yang senantiasa memutuskannya dengan kita. Dari itu orang berusaha, oh ya, awak berusaha, oh ya, pokoknya disambung tadi. Tidak aman mengunjungi awak mengunjunginya. Begitu akhlak terbaik itu. Kemudian memaafkan kesalahan orang yang senantiasa melakukan kesalahan. Kalau maaf ini bisa diulang oleh, dimaafkan doang, dimaafkan perlu balik, diulang balik, dimaafkan. Begitulah akhlak terbaik. Jangan sampai batu kalau anaknya ketulusan nanti sekali, kenapa dibuat dulu balik tidak akan dimaafkan sampai mati jalan. Itu berarti mengeras kaki kita buat. Allah saja berulang kali seorang hamba melakukan dosa yang sama. Ketika seorang hamba ini datang kepada Allah dengan tubuh taubatan nasuha, pasti diampuni oleh Allah, dimaafkan. Lalu kita siapa yang tidak bisa memaafkan saudaramu? Kita siapa yang tidak bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan saudaramu? Ya, awak pun pernah melakukan kesalahan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, dalam syariat kembali pada awal kajian kita, dalam syariat ibadah kurban itu kita potong hewan kurbannya pada syariatnya, tapi pada hakikatnya yang kita potong dan kita sembelih itu adalah sifat-sifat hewan yang melekat pada diri kita. Kalau Muslim sampaikan Bapak Ibu, minimal dan acuk dipakai oleh manusia sifat-sifat hewan yang itu. Pertama, sifat tamak dan serakah. Itu pakaian itu sifat hewan yang ngacuk ditiru oleh manusia. Dan kedua, sifat mempertulikan hawa nafsu. Mana karakter hewannya yang tamak dan serakah itu? Bapak Ibu kalau kenal beru namanya, monyet bahasa Indonesia beru besawan. Tengok karakternya Bapak Ibu. Batanam pisang dah satu, batanam jagung dah satu, batanam lintimun dah satu. Tapi kalau papanen kayak dulu, masih kepala ulangnya tangan kiri mencampur tangan kanan, mawai kaki menjangkau jauh, muncul panuh, di bawah itu lagi hidungnya kayunya. Di bawah punya kepala di samping depan gue berjalan kan. Waktu itu karakternya. Kalau manusia yang punya karakter tamak ini kata tuh dikira kanan kami ini kan, pulang jelek. Maka bertemu hadis Rasulullah. Kalau misalnya manusia dia satu lembah itu penuh dengan emas, pasti dia tidak akan puas juga katanya. Dimintain bahan lain, kecil itu ada.
Nabi Yusuf mengungkapkan dalam Al-Quran di surah 53 itu bahwa dia tidak merasa aman dengan hawa nafsunya, karena nafsu itu senantiasa menyuruh dan mendorong manusia untuk melakukan kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, kata Nabi Yusuf. Wa ma ubari'u nafsi an nafsal amratu bisu'i illa ma rabbi inna rabbika ghafurur rahim. Di Bapak Ibu yang muliakan Allah, aku akan banyaklah nampak dari contoh-contoh konkret orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, sehingga perbuatannya itu di luar kendali akal sehatnya. Baru-baru sekarang viral itu seorang istri membakar suaminya. Wah, inilah elok-elok apa kalau melakukan terima kasih itu serang viral ini. Awak akan tengok di media ya. Dibakar lagi serang lalu. Polisi itu pakai bakar ya. Sepasang suami istri bertengkar, kira dipakai lagi ya. Bapak Ibu mengatakan Allah, ada anak yang menghamili ibunya. Di mana tak tanggung ini ya? Ayah menghamili anaknya, anak laki-laki menghamili ibunya. Oh, tak sampuh siagaan, nama kumua, mati itu tanda-tanda orang-orang yang sudah hilang akal sehatnya, lalu mereka hanya memperturutkan hawa nafsunya. Maka berhati-hatilah kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Maha Baik. Kadang tahu itu dosa tapi tak bisa lawan kita. Itulah kelemahan diri kita. Maka coba berdoa kepada Allah, minta perlindungan agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, lalu istiqamah dalam melakukan kebajikan demi kebajikan. Insyaallah mudah-mudahan Bapak Ibu Allah ridho dengan setiap aktivitas sahabat yang senantiasa kita niatkan untuk mengharapkan